Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baik, nama saya Asmada dari jurusan Manajemen Informatika semester 5 Lokal A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran yaitu tentang basis data terdistribusi, di mana materi yang akan saya sampaikan tentang database management system. Pertama kita masuk ke pengertian basis data terdistribusi. Secara logik, keterhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan distribusikan melalui suatu jaringan komputer. Sedangkan DBMS terdistribusi yaitu sebuah sistem perangkat lunak yang mengatur basis data terdistribusi dan membuat pendistribusian data secara transparan. Dan berikut merupakan contoh dari basis data terdistribusi, yang mana menghubungkan suatu jaringan komputer itu dapat menghubungkan beberapa set sehingga bisa saling membagi informasi atau membagi data. Dan selanjutnya transaksi lokal dan global. Transaksi lokal merupakan sebuah transaksi yang mengakses data pada satu set di mana transaksi telah ditentukan. Yang kedua, transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada set yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Contoh dari transaksi tersebut, transaksi untuk menambahkan 52 pada nomor rekening atau pada yang berada di cabang Valiview, dan banyak contoh-contoh lainnya dapat kita lihat. Jadi kita masuk pada topologi database terdistribusi. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah topologi fully connected network. Kita lihat contohnya pada gambar. Yang kedua, partially connected network. Yang ketiga, tree structured network. Yang keempat, ring network. Yang kelima, star network. Yang mana masing-masing topologi itu mempunyai keuntungan dan kerugian. Yang pertama, fully connected network. Keuntungannya, kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biayanya tetap mahal. Kerugiannya dan kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, partially connected network. Keuntungannya reliability rendah, biaya dapat ditekan. Sedangkan kerugiannya sama dengan fully connected network, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga, tree structured network. Keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Sedangkan kerugiannya, kalau node pusat A rusak, semuanya akan rusak. Apalagi setiap proses dimulai dari bawah. Yang keempat, ring network atau LAN. Keuntungannya harus rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Sedangkan kerugiannya, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang terakhir, star network. Keuntungannya kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability-nya rendah. Kerugiannya, kalau pusat rusak, yang lainnya juga ikut rusak. Keuntungan basis data terdistribusi. Yang pertama, mencakup pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah set yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seseorang pemakaian yang berada pada satu set dapat mengakses data yang tersedia pada set lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari set individu atau mata rantai komunikasi antar set. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa set, kemungkinan membagi query ke dalam sub-query yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa set. Yang keempat, otonomi lokal. Pendistribusi sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima, bersifat efisien dan fleksibel. Data dan sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Sesuai kerugian basis data distribusi. Yang pertama itu harga softwarenya yang mahal. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Contohnya penyimpanan data pada sistem distribusi. Yang pertama, fragmentasi data. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat.
Yang kedua, replikasi. Di DDNS dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Kita masuk pada fragmentasi. Ada 3 jenis fragmentasi. Yang pertama itu fragmentasi horizontal, yang kedua fragmentasi vertikal, yang ketiga fragmentasi campuran atau hybrid. Ada beberapa aturan dalam membentuk fragmentasi. Yang pertama, kondisi harus lengkap. Seluruh data dari relasi global harus dipetakan ke dalam fragmen. Fragmentasi tidak akan terjadi jika sebuah data atau item dimiliki oleh relasi global ataupun tidak dimiliki oleh beberapa fragmen. Yang kedua, kondisi penyusunan kembali. Harus selalu memungkinkan untuk menyusun kembali tiap-tiap relasi global dari fragmen-fragmennya. Yang ketiga, kondisi disjoint. Kondisi ini sangat berguna terutama untuk fragmentasi horizontal, sementara untuk fragmentasi vertikal kondisi ini kadang-kadang dilengkapi. Kita masuk pada fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal berisikan tapal-tapal yang dipartisi dari sebuah relasi global ke dalam sejumlah subset R1, R2, sampai Rn. Tiap-tiap subset berisikan sejumlah tapal dari R. Tiap-tiap tapal dari R harus memiliki satu fragmen, sehingga relasi yang asli dapat disusun kembali. Sebuah fragmen dalam fragmentasi horizontal dapat didefinisikan sebagai sebuah koleksi pada relasi global R. Oleh karena itu, sebuah predikat VI digunakan untuk menyusun fragmentasi RI seperti berikut. Kita dapat melihat contohnya, contoh rumus pada slide ini. Tentu saja penyusunan kembali dari relasi R dapat diperoleh dengan mengambil gabungan dari seluruh fragmen. Yang kedua itu fragmentasi vertikal. Dalam fragmentasi vertikal, tiap-tiap fragmen RI dinilaikan sebagai berikut. RI sama dengan VI dalam kurung R. Relasi global dapat disusun kembali dari fragmen-fragmen dengan mengambil natural join. Kita lihat seperti pada rumus pada slide. Fragmentasi vertikal disempurnakan dengan menambahkan sebuah atribut yang disebut tuple identifier atau tuple ID ke dalam skema R. Sebuah tuple ID sebuah alamat logik dari sebuah tuple. Tiap-tiap tuple harus memiliki sebuah alamat yang unik. Atribut tuple ID sebagai kunci. Yang ketiga itu fragmentasi campuran. Relasi R atau bersifat global dibagi-bagi ke dalam sejumlah relasi fragmen R1, R2, R3 sampai ke Rn. Tiap-tiap fragmen diperoleh sebagai hasil baik dari skema fragmentasi horizontal ataupun skema fragmentasi vertikal pada relasi R atau dari sebuah fragmen R yang diperoleh sebelumnya. Cara membangun fragmentasi campuran yang pertama itu menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal. Yang kedua menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Berikut adalah merupakan contoh-contoh fragmentasi yang mana terdiri dari beberapa field, branch name, account number, customer name, dan balance. Ini merupakan contoh untuk fragmentasi horizontal dan penguraiannya. Yang kedua kita masuk kepada contoh field dari fragmentasi vertikal yang berisikan beberapa relasi dan penambahan tuple ID. Inilah penguraian dari fragmentasi vertikal. Yang pertama kita lihat di gambar A, relasi deposit 3 dibentuk lebih sederhana kepada relasi deposit 4. Nah nantinya membentuk atribut join dari ekspresi atas merupakan tuple ID karena tuple ID menggambarkan sebuah alamat. Hal ini memungkinkan untuk memasangkan sebuah tuple dari deposit 3 yang berhubungan dengan tuple deposit 4 dengan menggunakan elemen yang diberikan oleh harga tuple ID. Selanjutnya fragmentasi campuran. Misalkan relasi R adalah relasi deposit dari contoh sebelumnya. Relasi ini dapat dibagi dalam fragmen deposit 3 dan deposit 4 secara vertikal. Saya kita dapat membagi fragmen deposit 3 menjadi fragmen deposit 3A dan fragmen deposit 3B dengan menggunakan skema fragmentasi horizontal ke dalam dua fragmen berikut. Inilah contohnya untuk fragmentasi campuran dari relasi deposit 3A dan juga relasi deposit 3B. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih untuk pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.